hidup mengikut Kristus itu butuh perjuangan. Kenapa hidup dalam kebenaran butuh perjuangan? Karena tidak ada orang yang bisa 100% baik. Selama kita hidup di tubuh kita yang fana ini, kita harus terus berjuang untuk melawan keinginan daging. Karena itulah kita butuh juru selamat. Markus 10 ayat 18, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Kita tahu bahwa sekalipun orang tahu firman, mengerti kebenaran, tapi mereka tetap bisa jatuh dalam dosa. Kita juga. Kenapa? Kok bisa gitu? Saya sering bertanya, kalau orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu Roh Kudus juga memenuhi hatinya, bukankah harusnya hidupnya berubah? Sesaat berubah, mengalami kelahiran baru, tapi kemudian dalam perjalanan imannya, tidak sedikit orang percaya yang jatuh. Why? Saya belajar bahwa pengenalan akan Allah itu kasih karunia. Tidak ada seorang pun yang bisa menerima Yesus sebagai Juru Selamat kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dari Bapa di sorga. Tapi untuk hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak Bapa, terus belajar mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, itu butuh perjuangan dan itu harus lahir dari keputusan kita. Tuhan adalah the God of free will. Tuhan bukanlah Tuhan yang memaksakan kita untuk mengikuti kemauannya. Dia kasih tahu yang dia mau, tapi pilihan kita untuk melakukannya. Mengapa banyak orang yang terus jatuh bangun dalam dosa yang sama meskipun mereka sudah tahu kebenaran? Karena banyak orang yang menganggap sepi kemurahan Tuhan. Roma 2 ayat yang keempat berkata begini, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman." Kalau kita perhatikan ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita jangan menganggap sepi kemurahan dan kesabaran dan kelapangan hati Tuhan. Harusnya kita yang sudah menerima keselamatan, kita yang sudah diampuni, kita yang diberikan kesempatan untuk hidup yang baru, lahir baru, kita mengerjakan keselamatan kita. Saya percaya firman Tuhan ini menjelaskan bahwa teori Calvinis sekali selamat tetap selamat itu salah. Bahwa setiap kita harus bersungguh-sungguh atas keputusan hati kita sendiri untuk menang atas setiap dosa. Bertobat, metanoia, artinya berbalik 180 derajat, tidak melakukan dosa lagi. Apa sebabnya orang jatuh bangun? Saya percaya kita butuh kasih karunia Allah, tapi keputusan kita, tekad yang bulat untuk menang atas dosa harus lahir dari keinginan kita sendiri. Untuk hidup dalam kebenaran itu butuh perjuangan. Oleh karena itu, the real fight, perjuangan kita yang sesungguhnya adalah hidup dalam kebenaran supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.